diketahui oleh kita semua karena beberapa yang hadir dari jemaah ini ada yang hari ini perdana, ada yang anaknya nelpon ulun, ada yang datang ke rumah. Kami mau orang tua kami ikut belajar, apa saja persyaratannya. Dulu syaratnya cuma satu, itu datang, duduk, dengarkan. Yang lain apa? Kalau mau tambahannya bawa wadai. Itu bukan untuk saya, bukan untuk ulun, tapi minna lana, from us for us, dari kita untuk kita. Jangan terkaget, ini aku yang membawa ya. Itu terus kaget, memang bapak ibu yang bawa. Sebelum kita mulai ya, insya Allah hari ini kita akan bagikan talbiyah, lembaran talbiyah bagi yang belum dapat. Yang belum dapat siapa Bu? Pak? Oh tak ada, alhamdulillah tidak ada. Oh ada, banyak lah. Yang sudah jangan lagi. Bagi yang belum, ada berapa ya? Coba Bu, Pak, sebentar. Banyak lah. Ya, ini ada. Ya lah, nanti setelah ini dikopikan. Kalau mungkin masing-masing kita punya kesibukan, adalah yang membawa, dia kami fotokopikan. Tak tahu nih yang fotokopikan datang nggak? Mungkin beliau lagi membutuhkan fotokopi. Jadi kemarin dibawa beberapa yang akan kita fotokopi oleh salah satu dari jemaah. Dia kami yang membawa, yang fotokopikan. Ada dulu dua ibu-ibu yang belum kasih, tapi belum membalikan. Jadi insya Allah ya, itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita bagikan nanti. Nah inilah akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sehingga ada hal-hal yang kita persiapkan. 3 hal yang harus kita persiapkan. Kemudian ya, untuk doa ketika kembali dari melaksanakan ibadah haji dibaca sebelum masih ke rumah, ini nanti saja. Yang terakhir kita akan bagikan itu nanti. Banyak nih yang mau difotokopi untuk Bapak Ibu. Yang kedua yang akan kita bagikan hari ini, insya Allah yang ketiga ya, niat jamak qasar. Ada 4 insya Allah. Niat jamak qasar. Nah ini ada sudah dikopikan, tapi orang khawatir melihat orangnya banyaknya tidak cukup. Ya. Banyak orangnya, alhamdulillah. Tinggal nanti ditambahi. Karena kemarin ada yang sudah bawa untuk fotokopi ya, kalau beliau datang cukup insya Allah. Oh ini tidak, oh iya, enggak yang sebelumnya. Dan nanti ini juga Bapak Ibu yang belum tahu tentang niat jamak qasar ada. Kalau tak ada usah dibagikan, apa sudah. Ya yang belum, saya mau tahu yang belum. Tak cukup ini ya. Berarti ketahuan kalau sudah keluar negeri ini. Jamak qasar. Kemudian Bapak Ibu, ada yang saya tidak kopikan, tapi boleh Bapak Ibu minjam fotokopi sendiri. Yaitu nanti doa sa'i dan doa tawaf yang saya sudah besarkan tulisannya. Ya. Nanti Bapak Ibu fotokopi sendiri. Ya. Setelah itu Bapak Ibu juga jangan tertinggal doa ini.
baik yang berangkat haji maupun umrah. Apa doanya? Ya, silakan didengarkan, kita akan jelaskan. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan maqbulah wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana dhunuban maghfurah wa a'malana a'malan mudha'afah wa ziyaratana ziyaratan mubarakah wa tijaratana tijaratan lan tabur. 7. Ini menjadi target kita untuk yang haji, yang umrah 6. Apa arti doa ini? Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah hajjana, haji kami. Kalau untuk pribadinya tinggal Allahumma ja'al haji hajjan mabrur, umrati umratan maqbulah, sa'i sa'yan mashkura, dan seterusnya. Tinggal ganti domirnya saja. Yang pertama kita memohon kepada Allah haji yang mabrur. Untuk mendapatkan haji yang mabrur, ya, maka harus ada nanti yang kita lakukan. Yang jelas kita punya target pergi haji ini haji yang mabrur. Mau yang mabrur atau yang mabrur, Bapak Ibu? Mabrur pasti. Di dalam masalah kategori haji, ya, diterima tidaknya oleh Allah itu terbagi 3 macam. Ada namanya haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud. Mabrur itu, ya, mendatangkan banyak kebaikan. Makbul sebatas diterima, ya, ada pahalanya tersendiri, tapi dia tidak mendapatkan kamlot, cuma jahit jidan atau cuma good, baik saja. Tentu dengan kita menginginkan yang lebih tinggi, artinya juara 1. Jangan pergi haji cuma pengen harapan 3. Hidup ini kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Menunaikan haji kebaikan apa tidak? Kebaikan. Maka jangan tanggung-tanggung. Kalau mau haji, haji yang tertinggi, yaitu haji mabrur. Apa ganjarannya, hadiahnya, pialanya, hadiahnya untuk orang haji mabrur itu apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada ganjarannya kecuali surga. Kalau makbul, Ustaz, makbul diterima hajinya, tapi tidak mabrur, bagus juga. Biasa-biasa. Hanya saja tidak dijamin pasti surga. Bisa jadi masuk neraka dulu, tapi nanti masuk surganya. Bedanya begitu. Yang makbul, Ustaz. Karena makbul itu pahalanya adalah mengampuni dosa-dosa. Ada pendapat ulama, maksudnya dosa-dosa kecil itu diampuni. Sebagaimana umrah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah kepada ibadah umrah selanjutnya sebagai kafarat, penutup, penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Lagi-lagi ada berpendapat bahwasanya dosa di sini bukan dosa besar, karena ada dosa yang tidak bisa diampuni karena hanya umrah. Dia pergi umrah, apakah semua dosanya diampuni? Tidak. Ada yang tidak diampuni. Contohnya apa? Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Umrahnya 10 kali tak akan menghapus dosa itu kecuali dia mengembalikan apa yang dia ambil. Dia tak mau selesai itu.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka itu yang kita harus pahami untuk mendapatkan haji mabrur itu bagaimana? Untuk mendapatkan haji umroh makbulah itu yang bagaimana? Nanti kita jelaskan. Dan itulah tidak dapat. Kita misalnya ada orang ingin berbagi sesuatu, orang sugih, orang kaya mau berbagi sesuatu sama kita. Dalam hadiah yang akan dibagikan itu jumlahnya besar, tapi syaratnya harus ada KTP. Yang tidak bawa KTP tak bisa dapat. Maka diusahakan dapat KTP-nya, ada KTP-nya. Kalau tidak ada, otomatis tidak dapat, karena itu syarat. Nah, sama nanti mabrur itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sudah haji mabrur. Yang kedua umratan makbulah, umrah yang diterima. Sama dengan haji, ada haji yang diterima. Yang ketiga namanya haji mardud, haji yang ditolak. Haji yang ditolak itu salah satunya kenapa? Karena dia melanggar larangan yang fatal bila dilanggar, sehingga dia hajinya tidak akan diterima ataupun tidak memenuhi syarat. Pergi dia umrah, pergi dia haji, tapi syarat tidak dipenuhi, maka dia tidak diterima. Contohnya tadi, ya, ketinggalan KTP. Itu kalau kita sedang kita. Nah, sama Allah misalnya apa? Meninggalkan rukun-rukun umrah, meninggalkan rukun-rukun haji. Sudah dua, haji mabrur, umrah makbulah. Yang ketiga sa'yan masykurah. Apa itu sa'yan masykurah? Masih ingat catatannya? Usaha yang disyukuri. Maksudnya apa usaha yang disyukuri? Usaha yang kita lakukan yang disyukuri oleh Allah. Maksudnya gimana itu Ustaz? Nah, Bu, kalau Ibu bersyukur dengan orang yang melakukan kebaikan kepada Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ucapan terima kasih. Kalau ucapan dengan ini ucapan terima kasih kami, tapi dalam bentuk sesuatu. Paham maksudnya? Artinya setiap usaha yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun dia akan dibalas oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah. Itu makna sa'yan masykurah. Wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang memperbanyak tatawu, ketaatan-ketaatan yang sifatnya tidak rukun, sifatnya yang tidak wajib, maka sesungguhnya Allah syakirun, maha berterima kasih, alim, mengetahuinya. Contohnya, ketika nanti Bapak Ibu haji, jangan meremehkan bab menolong orang. Kita kan tak bisa sendiri. Apalagi kita manusia ini zon politikon, makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa. Kita di hutan saja perlu makhluk lain. Hidup ini nggak bisa tanpa ada yang lain. Bisa kita hidup tanpa adanya udara? Nggak bisa. Kita nggak bisa hidup kalau kita tidak, ya, dibantu oleh adanya tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ketika ada contohnya, ini sudah kita jelaskan, ini singkat-singkat saja. Nah, karena dari awal saya bilang kan, contoh kecilnya, mengasih orang air 1 gelas ketika sedang wukuf. Orang wukuf nih, ya,
Lalu kita kasih air, nih Pak, nih Bu, kita kasih. Segelas air yang kita berikannya itu, kira-kira Bapak Ibu yang ngasih itu ikhlas apa tidak? Hah? Jarang orang memberi baju segelas ada ikhlas. Terlaluan. Sedangkan zikir doa yang dilakukan bisa jadi tidak ikhlas. Bisa jadi baru seluruh ibadah yang dilakukannya cuma itu yang diterima. Dan tidak mustahil air yang diberikannya itulah yang membuat dia mendapatkan rahmat Allah masuk ke dalam surga. Maka jangan meremehkan. Jangankan air senyum saja itu bernilai. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, walau sekedar memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Sama Bu, nih ibu-ibu juga saya ingatkan, termasuk bapak-bapak. Ada kawan ibu sedang berada ya di antrian masuk ke Raudhah. Ini contoh saja. Mau masuk ke mana? Ke Raudhah. Sekalinya kawannya menggawil. Apa namanya? Mencuil. Bu, apa? Kami tak tahan lagi. Tak tahan apa? Mau ke WC, sepi, sesak pipis. Ibu tak bawa pakai pampers ya tadi? Tak bawa pampers. Ini buat namanya kami bayi ya. Padahal pampers perlu dibawa. Bawa pampers nanti Bu, Mak. Khususnya waktu antrian ke Raudhah. Iya, kenapa? Orang lagi antri, tinggal kita masuk, ibu tak tahan pergi ke WC, ya, buang air tak bisa masuk lagi. Sampai kapan tak bisa masuk lagi? Baru bisa masuk ke Raudhah nanti kalau ibu bapak pergi umroh atau haji lagi. Sayang. Nah, maka itu modal pampers khas. Amalnya katakan tak ambil hasil bro. Hai Ustaz, tak apa-apa ya kita terkencing di pampers masuk ke Raudhah. Tidak masalah, asal jangan sembahyang tak. Masuk ke Raudhah, baca doa, baca zikir, selesai keluar lagi. Kenapa kalau sembahyang? Ada deh. Pada tak ambil. Pahamlah. Nah ini contoh. Nah ibu tadi itu minta temani. Ibu tuh bisa bilang, aku kada wani ya. Aku hilang kayaknya kalau muncul-muncul lagi. Kada kawan naik lagi. Karena tempat wudhunya, WC-nya di bawah tanah. Di bawahnya sifatnya nanti turun ke bawah. Maka di tangga itu di bawah itu banyaknya 2-3 tingkat WC-nya di bawah tuh. Pas yang paling bawah sekali itu jalan bawah sekali itu tempat pemberhentian kendaraan. Kasihan kan kalau kada tahu. Akhirnya ibu tadi ya, mohon maaf, yalah ya. Karena dia menemani pas mau lagi masuk ke tempat antrian, orang sudah tak ada lagi. Karena dia pakai tasreh untuk bisa masuk. Khususnya umroh. Haji belum kada tahu. Yang haji nanti tidak tahu gimana sistemnya. Umroh begitu, tidak bisa. Nah, ulun cuma ngasih tahu. Tidak perlu ibu bapak nyesali. Wah ya, kalau ibu ini habis kami kada masuk ke Raudhah. Kan bisa begitu dah. Nah, ulun sampaikan, ibu menemani kawan tadi, ngantar dia ke WC, ya, pahalanya lebih baik, lebih besar daripada ibu iktikaf di Raudhah itu sebulan penuh. Hah? Tapi jangan, minta tolong, jangan juga. Yang bilang begitu bukan saya. Yang menyebut itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ujar Siddiq dalam satu hadis yang maknanya, aku lebih senang memenuhi hajat seseorang, ya, menemani seseorang untuk memenuhi hajatnya, ya, dibandingkan iktikaf di masjidku 1 bulan penuh. Ulu kada wani mau menyampaikan hadis kalau bukan memang dari Nabi. Misalnya berapa Nabi kada suah menyambat, na'udzubillah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja mendustakan sesuatu itu datang dari Nabi pada bukan datang dari Nabi, maka dia kiamat dia akan didudukkan tempat duduk dari api neraka. Kalau wani ulun berdusta. Itu memang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sudah. Jadi menolong orang itu kebaikan apa tidak? Nah, Allah syakirun alim. Allah maha berterima kasih. Ibu luka di Mekah, bapak ada luka, sibuk mencari betadine, obat merah, apakah pokoknya diobati. Itu Allah berterima kasih dengan itu. Pahalanya 100.000 kali lipat di Mekah. Jadi kalau luka jangan mengeluh, carikan obatnya selesai. Tinggal memikir, bagaimana pahala depan. Nyamannya hidup, kamu paham. Wallahu a'lam bis. Paham sudah mana syakir tadi itu? Sa'yan mash. Paham sudah? Artinya Pak, selama Bapak Ibu berangkat umrah haji ini banyak-banyak berbuat baik. Ada kelihatan kawan ada uyuh, oh takkan. Yang laki-laki sama laki-laki yang begini sama begini. Aku salah paham ya lah. Nah, yang mengatakan saya Ustaz sama Pak, ya, alhamdulillah nyaman sudah. Ya Allah besar pahalanya. Jangan minta balasan dari makhluk, itu tandanya orang ada pintar. Kalau nya si dia tuh kemana-mana aku ganti inya kemarin tuh kada kawa berdiri aku nama angkat menggendong sekalinya aku minta tolong sedikit kada membalasnya kalau bermau. Jangan minta balasan dari makhluk. Kenapa? Makhluk itu satu tidak punya apa-apa, yang kedua tidak bisa apa-apa. Yang punya Allah, yang kuasa Allah, dan Allah menjanjikan balasan. Bapak Ibu dalam melakukan kebaikan mau balasan dari makhluk apa dari Allah? Nah kalau itu murnikan dari Allah, jangan pencurhat. Kedua-duanya Ustaz dari hati. Itu hak khusus. Cukup dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukupkanlah Allah bagi kita. Jadi orang yang mencukupkan Allah baginya nyaman hidupnya. Itulah oleh ulama dimaknai makna wajibuni, Rabbil warhamni wajibuni, artinya cukupkanlah aku. Artinya apa? Dalam hidup ini cukuplah kita bertuhankan Allah. Cukuplah. Allahu a'lam bishawab. Paham sudah lah? Nah itu sa'yan mas. Dua sudah. Jadi apa kesimpulan yang kedua tadi itu? Banyak-banyaklah untuk melakukan kebaikan. Jangan berharap balasan dari makhluk. Itulah ikhlas. Selesai sudah. Yang ketiga, dzamban maghfura. Dosa-dosa yang diampuni. Rukun yang paling utama agar dosa diampuni itu adalah minta ampun dibarengi dengan menyesal. Ulangi lagi, biar sebanyak apapun meminta ampun tapi kadang menyesal, kadang ada gunanya. Tak ada gunanya. Misalnya biar minta ampun sama Allah karena mencuri, tapi tetap mencuri. Itu namanya kan ada gunanya. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah karena mengambil hak orang lain, tapi sambil memanggil sampai orang.
mana maunya. Menyesal itu artinya berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Maka ya nanti Bapak Ibu yang kalau ada anggarannya ulun fotokopikan nanti istighfar ulama. Ini panjang juga nih. Ada ya istighfar para ulama ini panjang, bagus Bapak Ibu amalkan nanti di Arafah. Insya Allah ulun kopikan. Lembarannya hampir 7 lembar juga. Kalau yang 100 berarti 700. Kalau lebih 1 rem mengkopikannya. Doakan karena ulun tambah sugih lah. Jadi ulun kopikan semuanya. Amin ya Rabbal. Ini kita kopikan lagi. Tidak bisa dikopi, kita teh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak dibaca istighfar. Minimal istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfirli. Minimal itu. Kadang hawasan panjang benar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali minimal. Mau sekali Ustaz ya? Terlalu banyak. Ya. Kenapa ulun bilang begitu? Nabi pernah bersabda, Bu. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Riwayat yang mengatakan min sab'ina marrah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kata Nabi, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari minimal 100 kali. Minimal hadis yang lain 70 kali. Itu Nabi yang dijamin oleh Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada dosa Nabi itu, tapi dijanjikan ampunan. Dan beliau istighfarnya minimal per harinya 70. Hadis lain minimal 100. Minimal itu paling sedikit, berarti lebih daripada 70, lebih daripada 100. Wallahu a'lam bishawab. 3. Yang keempat, amalan mudha'afah. Amal-amal yang dilipat gandakan pahalanya. Apa yang ulun pernah pelajari, bahwasanya kita bila beramal di Mekah secara khusus, Mekah itu pahalanya dijamin dilipat gandakan. Walaupun di dalam hadisnya itu dikatakan Masjidil Haram, tapi ya oleh ulama di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syarah Fathul Barinya, Syarah Sahih Bukharinya, itu namanya Fathul Bari, menjelaskan bahwasanya siapapun dengan kita yang beramal baik ataupun beramal buruk, naudzubillah, di tanah suci Mekah, maka diganjar 100.000 kali lipat. Kalau kita melakukan amal baik, maka pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau kita melakukan amal buruk, juga dosanya 100.000 kali lipat. Maka hati-hati itu. Selama di tanah suci Mekah, maka dilipat gandakan, termasuk sedekah. Kalau kita bersedekah di Mekah 1.000, ya 1.000, maka kita mendapatkan pahala kalikan 100.000. 1.000 kali 100.000 berapa? Nah, banyak Ustaz, memang iya. 100? Enggak lah, 100.000 kali 1.000 10 miliar. 1 miliar. Ada Bapak Ibu yang bersedekah 1 miliar sehari. Nah, itu dapat pahalanya itu di sana 1.000. Tapi janganlah minta-minta kalau bilang 1.000 bujuk 1.000.
Mohon maaf Bu lah Pak, Bapak Ibu kalau bersedekah di Mekah dengan peminta-minta pengemis Pak kasih 1.000 beli akannya. Iya, tak mau dia 2.000 dia beli akannya. Karena tak bisa beli apa-apa dengan duit 2.000 itu. Ini lapah mengumpulkan tebal sini tak kumpulkan hanya untuk karatan baru bisa. Ke messenger walaupun tadi 2.000 tadi jumlahnya 100 tak diterima. 100 lembar ya atau mungkin 1.000 lembar datang ke messenger untuk ditukar ke real, tak mau dia Pak. Ulun bawa jemaah datang, ada orang yang biasa meminta-minta itu. Jadi Pak, saya ini nak tebalnya duit 5.000-an, 2.000-an bercampur tuh. Mau tukar duit enggak ada. Kesiannya ini. Kenapa tukar duit? Duit itu kan kita pakai. Ada ibu-ibu yang baik ditukarnya berapa? Ini 100.000 ini tukarnya. Karena tak bisa dia menggunakannya. Kalau kita kan balik ke pemilahan, Masya Allah, terpakai benar, minimal parkir. Jelas sudah ya. Jadi kalau ibu bapak tanya, dia berapa? Minimal Ustaznya, minimal 10.000, uang 10.000-an. Uang 5.000-an pernah yang ulun hanya boleh umrohnya September tadi itu ada yang terima 5.000 udah mau ambil 10.000 dan kekulirannya mau ambil. Mungkin kita 10.000 banyak sudah. Jelas sudah ya. Kalau mau bersedekah itu. Ya kalau 1 real mau mereka. Walaupun 1 real itu 4.500. Sekitar 4.500 lah. Jelas sudah? Baik. Itu amalan modal, amal-amal kita akan dilipat gandakan pahala. Sekali sholat duha di Masjidil Haram itu sama Bapak Ibu sholat duha di pembilan sebanyak 100.000 kali, baru seimbang pahalanya. Itu amalan modal. Jelas sudah. Kemudian ziaratan mubarakah, ziarah yang diberkahi. Tidak ada tempat yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasul untuk kita datangi di dunia ini kecuali 3 tempat. Destinasi, tujuan, bepergian yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lebih baik daripada 3. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Nah, Bapak Ibu mungkin ini bulan Rajab ini bakal banyak mendengar kisah itu nanti tentang Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan beberapa tempat yang mubarakah lagi, yang dipenuhi dengan berkah. Mana saja? Kalau kita di Mekah, ya di Mekah ini jangan sampailah Bapak Ibu tidak menziarahi ya kuburan Sayyidah Khadijah yang ada di Ma'ala, ya, di pekuburan Ma'ala. Itu dekat dengan Masjid Jin, ya, tidak jauh. Kalau ibu bapak bertanya, kalau berjalan batis kira-kira berapa jauh Ustaz? Sekitar 2,5 km. Ya, alhamdulillah ulun termasuk yang sering berjalan ke sana. Alhamdulillah. Jalannya lewat mana Ustaz? Bisa kita keluar dari Jabal, ya. Kalau kita ini Sofa, sana Marwah. Keluar dari pintu Marwah itu, saja kita ya melewati tempat wudhu ataupun WC
yang di situ jumlahnya kata orang 1000-an. Maka WC 1000 istilah orang sana. Dulunya rumahnya Abu Jahal. Nah, kita lalui, ketemu nanti maktabah, sebuah toko buku yang mana atau perpustakaan. Disitulah dulu Nabi dilahirkan. Itu sampai hari ini bangunan itu tidak bisa dihancurkan. Sudah berapa kali mau dihancurkan tapi tidak bisa. Pemerintah Saudi, kerajaan Saudi itu berapa kali pakai mesin besar hancur mesinnya, rusak. Kadang-kadang yang mau menghancurkan juga kenapa gitu, dapat musibah. Ya kada tahu bakal ada karamat ini, bukan lagi mukjizat, sudah mukjizat Nabi. Hendak dirumahkan, rumah situ dilahirkan. Nah, jadi ya sudah ketemu itu, belok kiri saja berjalan, ketemu nanti Ma'ala. Ketemu Ma'ala, terus saja berjalan. Jangan ada belok kanan, jangan ada belok kiri, terus saja ketemu Masjid Jin. Sebelumnya ketemu sebelah kanan Masjid Syajarah, terus lagi ketemu Masjid Jin. Nanti baru setelah terus ketemu Ma'ala, perkuburan Ma'ala. Bahasa Indonesia, Arabnya di atas, tulisan Indonesia-nya di bawah. Nah, itu silahkan saja ya, bila Bapak Ibu ingin ke Ma'ala. Kalau tidak pakai taksi, tapi berharap ada paket khusus ke sana, tidak ada. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baguslah ziarah. Itu satu. Kenapa? Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Wanita yang pernah mendapatkan salam langsung dari Assalam, Siti Khadijah. Malaikat Jibril menyampaikan ada salam dari Assalam. Siapa Assalam? Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam. Allah yang menyatakan nitip salam, yang punya keselamatan itu saja. Bayangin tuh, kalau kita dapat salam dari presiden aja berkisah kemana-mana. Mimpi memang iya, kecuali memang geng sama Prabowo dulu-duluan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan kadang-kadang ke situ. Kemudian tempat ziarah lainnya banyaklah lagi, tempat-tempat di Mekah itu di antaranya. Di Madinah, kalau di Madinah jelaslah tidak ada makam seorang manusia yang paling utama yang ada di muka bumi ini untuk kita ziarahi dibandingkan makam kekasih kita, orang manusia yang paling kita sayangi dalam hidup kita, yang tidak ada tandingannya sayang kita kepada sidin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan kita berakan sampai di situ kan. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berangkat lagi dapat lagi masuk ke situ. Amin ya rabbal. Nah, itu jelas mubarakah itu. Bagaimana, apa keberkahan yang paling tinggi, yang paling utama dengan kita menziarahi makam Rasulullah SAW? Ada 3 yang utama nih, yang utamanya. Yang pertama, yang utamanya yaitu pasti mendapat syafaat. Kita makam setiap hari, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Ini pasti. Orang yang datang ziarah ke makam Rasul, maka kata beliau, maka aku punya hak dari Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Bahasa ulun dapat tiket syafaat. Itu pasti itu. Yang ziarah ke makam Rasul. Yang kedua, orang yang mengucapkan salam ke kubur beliau, maka sidin bangun menjawab. Beliau tuh bangun hidup menjawab. Rasulullah memang meninggal, tapi
Tapi kalau dia mengucapkan salam, sujud bangun. Seperti mana ada orang mati bisa hidup. Banyak dalilnya yang menjelaskan bahwasanya orang mati bisa hidup. Terjadi berulang-ulang pada masa Nabi Musa, sudah meninggal, dipukul dengan, ada mengatakan buntutnya sapi, tak hidup, dan meninggal. Dan pada masa Nabi Isa, meninggal dan hidup. Maka yang disebut tadi itu kan ada seikungnya wali. Ini Nabi, itulah kita. Allah Maha Kuasa. Maka itu dalam satu hadis beliau pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yusallimu alayya aw inda qabri illa qaddallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam." Rawahu Abu Daud. Yang terjemah hadisnya, tidaklah seseorang di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku atau ke kuburku kecuali Allah akan kembalikan ruh ke dalam jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Hiduplah tuh. Itulah subuh. Ya juga kan Ustaz kafir. Nabi bersabda kan beriman kafir. Rukun iman itu ada 3, ada 6. Salah satunya apa? Beriman kepada Rasul. Karena beriman dengan perkataan Nabi sama dengan tidak beriman kepada Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita untuk mengimaninya. Jelas itu, menjawab salam. Nah, ketika Nabi bersalam, berarti ada 3 doa yang didoakan kepada kita. Yang pertama, doa keselamatan. Yang kedua, agar kita dapat rahmat. Yang ketiga, kehidupan yang penuh dengan berkah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dapat dari Rasul minimal 3. Dan biasanya 4, karena Nabi yang mengajari. Jawaban Nabi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. 4 dapat. Pertama, didoakan Nabi selamat dunia akhirat. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, hidup yang diberkahi. Yang keempat adalah ampunan dari Allah, dan itu mutlak pasti sifatnya. Siapapun dengan kita yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka kita pasti ya dengan dosa yang ada pada kita diampuni oleh Allah. Itu hukumnya PASTI, pasti. Kenapa? Yang menyebut Rasulullah, ittaqillaha tsumma kunta wa adbil sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutkanlah setiap kesalahan keburukan yang kita lakukan dalam hidup ini dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu menutupnya, menghapusnya. Kan jelas sudah diampuni, namanya dihapus. Mengucapkan salam itu kebaikan apa tidak? Nah, pahamlah sudah kita. Jelas? Nah, itu tempat yang berkah. Ziaratan mubarakah. Apalagi ziaratan yang mubarakah banyak. Ziarah ke Uhud. Di situ ada 70 syuhada. Salah satunya Sayyidina Hamzah. Yang lainnya diantaranya sahabat Mus'ab bin Umair. Melihat Mus'ab bin Umair itu Nabi kada tahan bebenguan mata sidin. Melihat Sayyidina Hamzah, sudahlah keluar banyak mata. Melihat Mus'ab bin Umair juga. Kenapa? Mus'ab bin Umair itu ketika beliau meninggal itu keadaannya tangannya keduanya putus, batis sidin keduanya putus. Itu Mus'ab bin Umair itu.
mati dalam keadaan berbentuk keadaan tangan. Di punduk kanan beliau yang memegang bendera. Nah itu ashabul liwa, sahabat yang memegang bendera di perang Uhud. Nah, di mana Anda kuburannya? Di Jabal di Uhud. Nanti Bapak Ibu ketika di Uhud, di samping ke situ ada satu yang ulun merekomendasikan yang saya ingat, doakan Uhud. Jabal Uhud pun didoakan. Apa doanya? Ya, kita mau kepada Allah bahasa Indonesia, ya Allah muliakanlah Uhud ini. Sebagaimana ya Allah Uhud ini mencintai kami, maka kami pun juga mencintai Uhud. Lalu tambah lagi, ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan kami dapat melihat Jabal Uhud ini di dunia, maka ya Allah Kau izinkanlah kami pula dapat melihatnya di dalam surga-Mu. Kenapa? Dari seluruh jabal gunung yang ada di dunia ini, yang nanti akan ada menghiasi surga Uhud. Jangan harap dapat gunung Krakatau, Tangkuban Perahu, apalagi gunung Dele, debat gitu. Tapi kalau gunung Uhud ketemu gitu. Mudah-mudahan kita berangkat karena ketemu pulang di surga. Amin ya Rabbal. Nah, itu tempat ziarah mubarakah. Banyak lagi yang lainnya. Kita masuk ke Kuba. Kalau Jabal Magnet itu untuk menambah keimanan saja. Kalau dapat jangan sedih. Tahu kan Jabal Magnet? Yang sudah berangkat tahu. Maka ibu-ibu ini yang mau kisah pulang, ya tak aja ke Jabal Magnet sampai di Mekah kada dapat. Jangan kecil hati tidak dapat. Ada apa? Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang terakhir ya, tijaratan lan perniagaan yang tidak putus-putus untungnya. Kada suah rugi. Nah, sama Bapak Ibu umrah dan haji sekarang ini mengeluarkan duit apa tidak? Mengeluarkan duit ya. Maka ulun sampaikan, demi Allah ulun bersumpah bahwasanya pasti diganti oleh Allah. Senang? Nah iya harus senang. Ustaz beraninya bersumpah, lebih berani menyambat, Allah yang menyambat. Jadi berani mengatakan itu karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, dan ulun kada ragu. Zalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu ada keraguan di dalamnya. Apa ujar Allah di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu keluarkan dari hartamu, bila itu di jalan Allah, maka dia Allah pasti menggantinya. Wah ini bukan hadis qudsi, anfiqun fiku alaih, berinfaklah kata Allah, nanti ku ganti. Yakin lah? Berat nggak jadinya? Merasa berat itu katanya. Kalau Allah mengganti, kalau Allah mengganti gengsi sama, pasti berlipat-lipat. Maka Allah perkuat lagi dengan firman-Nya, man dzalladzi yuqridu qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bahasa Allah dan Quran menyumbangkan. Maka tidak meminjamkan hartanya yang terbaik di jalan Allah, ya, maka dia Allah pasti menggantinya dengan ganti yang berlipat-lipat. Maka itu Nabi bersabda, mana qasat sadaqatul min mal, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Jadi kalau dia bersedekah, ada kotak infak di jalan, masukkan itu, diganti pasti oleh Allah. Dan tidak akan pernah mengurangi harta Bapak Ibu. Kelihatan kita iya, nah yang ambil duit keluar 50.000 masukkan, nah dia berkurang duit buku kada, berkurang hartaku memang iya, yang di kantong berkurang, tapi jalur lain bertambah. Bahkan bisa dari sisi yang tidak disangka-sangka. Dan wajib kita yakin, kada yakin kada beriman. Jelas sudah, maka jangan ragu. Ini kadang-kadang jemaah haji umrah ini memalarkan duit
kawanannya makan lokal ini yang apa namanya, misalnya KFC misalnya di Mekah itu ada di Sultan itu orang nyaman makan naguk beliau, ibu tak beli kayaknya kan masih kenyang, padahal dulu kan memalarkan duit tuh, yang memalarkan tuh apa bahasa Indonesia, memalar pelit dia, tak mau tahan menaguk beliau, menaguk lidah beliau kan. Ya Allah, kenapa tak dikeluarkan diri? Karena berkurang berkali ada bertambah ya. Dari mana pulang soalnya bertambah? Mana lihat kalau beriman kata yakin dengan yang lain itu. Padahal orang yang beruntung itu alladzina yu'minuna bil. Memang hal itu baik, tapi kelihatan. Tapi yakinnya apa yang kita butuhkan memang perlu keluarkan saja. Ini na'udzubillah ya. Takutan kena jam, ya keluar duit, hati-hatinya kalau takutan keluar itu kena jam. Beribadah ini bukan inilah, ini agar tidak kena jam. Ya Allah, hati-hati itu ujian buat kita. Beramal tuh ya, jangan sampai karena selain Allah. Nah inilah 7 hajat mabrurah, ummatan makbulah, sa'yan masykurah, zanban maghfurah, a'malan mudha'afah, ziaratan mubarakah, tijaratan lan kabur. Maka ada 3 hal yang perlu disiapkan supaya ini target dapat dicapai. Yang pertama, persiapannya adalah persiapan mental spiritual. Persiapkan mental spiritual. Harus siap itu. Dengan cara apa? Banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama, dan juga ya perlulah mengkaji ulang ya, kalau sudah belajar, atau bagi yang belum maka mulailah belajar. Jelas sudah. Kenapa? Mungkin dari Bapak Ibu yang pergi umrah haji ini ada yang meninggalkan anak bayi atau balita bawah 5 tahun. Kami percaya tak kayak apa nih umrah saja anak masih 4 tahun, kayak apa yang kayak anak. Wah itu bahaya itu. Apalagi pas keluar hajinya hanya anak halus. Kan tak tahu. Nggak tahu 10 tahun yang lalu, sekarang keluar. Maka lagi anak halus, anaknya tidak bisa ikut, ya, tak bisa ikut. Anaknya bayi, umur 4 tahun, boleh ikut? Ya. Maka dengan kita itu wajib mengimani Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur. Allah itu sebagai pemelihara dan lebih kasih dari setiap yang mengasihi. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu yang berbahagia, ulun mau bertanya, biar Ibu Bapak punya anak, pasti ingin menjaganya, betul tidak? Ingin memeliharanya, kama rabbayani shaghira. Sebagaimana orang tua kita dulu mengurusi kita mengurusi anak kita juga itu. Sayang apa tidak? Sayang. Lalu kita memelihara apa tidak? Ulun ingin bertanya, siapa yang lebih hebat? Bapak ibu satu keluarga yang mengurusi memelihara anak itu ataukah Allah? Satu. Siapa yang lebih sayang dengan anak bayi ibu tadi? Ibu bapak, suami istri dengan keluarga, apakah Allah? Siapa yang lebih kuasa, lebih hebat? Allah atau kita? Selesai. Jadi bagaimana caranya? Titipkan kepada Allah. Doa safar yang kita baca itu ada doa titipan kepada Allah. Antas sahibu fis safari wal khalifatu fi ahli. Kan itu doanya. Subhanallah sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa aqdi 'anna ba'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Apa artinya? Ya Allah, Engkau teman kami dalam perjalanan. Namun kita berkawan dengan orang-orang hebat di jalan adalah khawatir.
Nih yang mengawali kita perjalanan pertama orang yang bisa terbang. Yang kedua tahan timpas, tahan timbak, tahan bakar. Bodyguard kita ini. Lalu kita berada di dalam sebuah kendaraan anti semuanya. Anti baja itu, anti bom, anti nuklir misalnya. Merasa aman nggak? Aman kan? Bagaimana kalau al-mu'min yang maha memberi rasa aman yang menemani? Ada rasa aman lah. Oh Pak, Bu, ada rasa aman lah. Al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, al-khaliq. Ada apa lagi? Maka ini ya, Sitin ini yang menjadi sahih teman kita dalam perjalanan. Kada pantas lagi mengkhawatirkan apa-apa. Satu. Yang kedua, wal khalifatu bil ahli, yang menggantikan kita dalam mengurusi keluarga kita, anak kita. Itu salah ditakutkan. Bukan setiap telepon kayaknya sudah disesuaikan, diminum makan, sudah dianukan. Ini berkami kata dia, habis waktu ada berzikir. Serahkan dengan syariat saja. Atau kita anukan anak ulurah maklah aja, anu bahlah ya kan si untuk dilepung tu bahlah aja. Itu sekedar bersyariat, hakikatnya yang memelihara, yang mengurusi semuanya adalah Allah. Kenapa? Qiyamuhu bi nafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum artinya yang sifat mengurusi makhluk-makhluknya dan mengurusinya tuanan. Tidak dibantu. Syariatnya nanti kita melihat abah kita, mama kita mengurusi anak kita. Hakikatnya Allah yang mengurusi, Allah yang memelihara, Allah yang menyayanginya. Selesai kita sudah dipikirkan. Paham itu untuk memperkuatkan sama bapak ibu ya, memikirkan naik pesawat itu sudah sampai pingsan. Ada yang pak kadang aku dia ngomong berkapal lalu aja tolak ya haji nih, kamu lupa pesawat tahankan daya. Ya Allah, gue udah takut naik pesawat sekalinya. Itu nih perlunya dihipnotis saja dok supaya hilang dok rasa takutnya. Kan ada hipno yang sejenis itulah, menghilangkan apa namanya ketakutan fobia gitu. Allahu a'lam bishawab. Mental spiritualnya apa? Bertaubat. Maka dari itu bertaubat di Makkah itu salah. Aku kena aja kamu sudah di Makkah bertaubat, itu salah. Bertaubat itu jangan berhadangan. Nanti sekarang detik ini juga, maka itu untuk urusan taubat Allah perintahkan apa? Wasari'u, ancaki segera, jangan ditunda. Nah, kalau kita sudah bertaubat di tanah air ini, sudah bersih, kita berangkat dalam keadaan suci menuju ke tanah suci untuk melakukan ibadah suci. Selesai sudah spiritual, satu persiapannya. Yang kedua, persiapan fisik, persiapan materi, jaga kesehatan ya. Jangan yang sudah tahu bahwasanya punya penyakit paru-paru ya merokoknya, wah ini kan begitu dah. Yang punya penyakit tensinya tinggi ya jangan terlalu banyak mengicapi ya sokok misalnya dan seterusnya. Yang punya asam urat ya kacang-kacangan dikurangi, itu bab syariatnya. Yang sakit sehat itu kan ketetapan Allah, tapi syariat dibagusi, itu namanya tawakal. Kan tawakal itu hukumnya 3. Pertama taubat, kedua bagusi niat, yang ketiga bagusi amal, bagusi syariatnya ya. Sudah jelas itu? Nah itu disiapkan. Jadi siapkan ya fisik. Kemudian ada persiapan materi. Maka itu orang pergi haji umrah itu limanis sato'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki istito'ah, kemampuan fisik ya kan, kemampuan
serta kemampuan mental spiritualnya. Jelas sudah? Yang ketiga yang perlu disiapkan itu adalah ilmunya. Maka kita belajar ini. Jangan pulang umroh haji kata berilmu. Orang berangkat haji, berangkat umroh, tapi tidak punya ilmu tentang haji dan umroh, berangkatnya haram. Baru berangkatnya haram sudah. Jadi inya mulai dari rumah itu tetap dosa. Karena inya berangkat kada belajar. Haram hukumnya orang pergi haji umroh kada ada ilmu. Nya merusak. Sedangkan merusak itu dilarang. Mufsiduna fil ardh itu haram. Itu fasik. Perbuatan fasik. Orang fasik itu alladzina yaquluna aqdallahu min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara bi ayyus shalah wa yufsiduna fil ardh. Itu tiga tanda orang itu fasik. Yang ketiganya mufsid, yang merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa di antaranya orang beribadah kada dengan ilmu itu merusak. Paham sudahlah, maka itu wajib punya ilmu. Fakul man bidaya ilmin ya'malu a'malu marbudatun latuk baru. Dari kitab Zubat Ibn Muslim mengatakan setiap amal yang kita lakukan tidak disertai dengan ilmu, maka dia tertolak, tidak akan diterima. Maka wajib belajar. Allahu a'lam bishawab. Nah inilah ya 7 target 3 yang harus kita persiapkan. Selesai. Baik, kita lanjut. Sebelum berangkat ya, Bapak dan Ibu tadi kita sudah bahas belajar ilmu dan sebagainya. Nah ada persiapan barang-barang yang perlu dibahas. Nanti kita bahas itu setelah kita bagikan. Dapat nanti 2 ya, 2 tambah 1 3. Teko besar, tas untuk kabin, ya kan? Yang ketiga tas leher sandang. Jadi ada yang di sandang, ada yang untuk di kabin, ada untuk di bagasi. Jelas? Mungkin ibu-ibu bapak yang tak ngerti bagasi ya, di dalam pesawat seperti mobil itu ada khusus tempat angkat barangnya yang besar-besar. Jadi bila ada kebutuhan bapak ibu terhadap barang itu ketika di pesawat, jangan diletakkan barang yang bak koper yang diletakkan diletakkan di bagasi, nggak bisa diambil. Contohnya apa? Obat-obatan. Ya, bapak ibu yang punya penyakit ya, ataupun khawatir kambuhnya suatu penyakit, obat-obatan jangan dikoper. Ya, di mana minimal di tas enteng itu, yang bapak di kabin, mau umrah mau haji sama. Jelas ya? Ya bapak ibu. Nah itu nanti kita bagikan. Cuma untuk obat-obatan jangan melebihi yang sirup misalnya, yang diminum, yang apa sifatnya ataupun yang dioleskan, jangan melebihi 100 ml. Kalau di tembilahan katanya 60 ml. Jangan melebihi 60 ml. Tahulah kan di dalam botol itu bisa tulisan tuh 100 mili, 60 mili, 220 mili. Seperti air itu kan ada beberapa mili tuh. Ini bapak 220 enggak? Betul kan? Nah itu kada boleh tuh ke kambing. Dimana tidak boleh ke kambing. Nah itu nanti insya Allah minggu depan lah kita bagikan ya. Nah, hari ini kita tidak bagikan. Selanjutnya ini dibagikan, mau kita bahas. Ya, sudah datang tadi belum hadang ini, jadi belum menyampaikan ini. Yang ini, yang sebelum keluar rumah berapa ini? 100. Mau kali cukup berarti dia melebihi itu. Bukan salah ulun, salah dia benar. Jangan menyalahkan. Minta tolong ya. Yang suami kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sesuai dengan janji saya kita dari awal. Nah kan ada lebih, banyak lebih.
Apalagi ada lagi yang lebih, dia bisa terjemput tuh. Ya, saja terjemput. Hah? Bapak dulu. Itu ibu lagi duluan Pak. Ya nanti itu. Ibunya duluan. Ibu sini dulu ya. Hah? Iya dapat nanti. Cuman tadi ngira 100-an lebih 100-nya. Alhamdulillah sampai 200 ya. Nanti kita 100 kopi lagi besok. Insya Allah. Baik, lihat di lembarannya. Rangkaian singkat doa dan niat dalam pelaksanaan umrah. Haji ya, ini umrah dulu Bapak Ibu berangkat ini ya. Ini mau haji mau umrah sama ya. Yang saya bagikan pertama ini mau haji mau umrah sama. Memang habis, mohon maaf betul nih bagi yang belum dapat ini. Coba lihat di sini kayaknya ada. Itu yang di belakang belumnya. Coba cari kan. Coba tahu di sini ada. Di sini coba. Baik dah ya. Ini bimbingan ini langsung dari almarhum Kakek Ulun. Jadi beliau sampaikan, beliau catatkan. Jadi kalau ada yang tidak sama, yang sudah pernah bimbingan, terserahlah mau yang Bapak Ibu dapatkan dari orang lain maupun yang dapat dari Ulun. Jelas ya? Ini tidak rukun. Ini hanya perkara sunnah. Jelas ya? Ya kami tak begitu, ya tak apa. Ini kami yang begini gitu. Paham ya? Bapak Ibu, sebelum turun dari rumah, ini sudah siap semua nih. Koper, tas, sudah semua disiapkan. Ya, setahu saya koper itu nanti diserahkan duluan. Beberapa hari sebelum Bapak berangkat, kumpul nanti di Masjid Agung Al-Huda atau diam di Sungai Beringin. Itu Bapak dan Ibu ya, insya Allah waktu berangkat nanti ini ya, itu kan kopernya sudah diserahkan. Jadi yang dibawa apa? Tas kabin dan tas sandal. Itu saja. Nanti saya minggu depan saya sampaikan di koper besar itu apa, di tas tenteng itu apa, di tas sandang itu apa yang diletakkan. Itu minggu depan insya. Ini yang sebelum kita berangkat. Sebelum kita turun dari rumah, disunnahkan kepada kita untuk bersedekah, baik berupa uang maupun dengan cara memberi makan, dalam kurung selamatan, mengundang sanak saudara dan tetangga. Ini bukan walimah safar yang besar gitu. Ini yang untuk sebelum berangkatnya aja. Misalnya kalau berangkatnya itu pembagian, paham ya? Sarapan pagi berarti nasi soto yang ayamnya diacik-acik, nah misalnya kan banyak ya kan, kasih kentang dan dari sikit. Kentalnya yang satu bagi 4. Soto murah meriah itu. Sambalnya jangan ingat awan jeruk nipis, awan kecap, lapar menyalurnya juga ingat makan. Baik, kalau tidak ada yang kayak gitu minimal sedekah. Kenapa Ustaznya kami bersedekah? Karena ada hadis Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala, baik bala dunia maupun bala akhirat. Ustaz, katanya kami ini tulang mikir ya, dibalik uang kamu beri selesai. Siapa lagi yang belum dibakar? Kayak apa? Beri makan pada sanggup, bersedekah pada sanggup. Macam mana caranya? Bawa senyum. Senyum enggak? Awal-awal senyum. Kan itu lah, kasihlah, alhamdulillah. At-tabasyum shadaqah. Senyum itu adalah sedekah. Itu memang nasihat kalau dia itu. Jelas lah.
Jadi ada yang cuma umroh haji senyum-senyum kalau dia mungkin ada yang pelan-pelan ya. Satu sudah itu sudah paham ya. Jadi maaf Bapak Ibu yang ada dapat ibu-ibu ya, maaf ya, nanti kita meneruskan nanti. Yang kedua disunahkan pula sholat sunnah safar 2 rakaat. Pelaksanaan sholat sunnah safar seperti sholat sunnah lainnya sama. Cuma catatannya rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun. Jelas? Rakaat yang keduanya setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Niatnya bagaimana Ustaz? Itu ada lafaz niatnya usolli sunnatas safari raka'ataini lillahi. Itu latinnya ulun buatkan yang kalau bisa baca Arab, baca Arabnya itu baca yang Indonesia. Terjemahnya sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Jelas sudah? Alhamdulillah. Allahu Akbar sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai itu, lalu bacalah ayat kursi. Nah, kenapa ulun sampai tuliskan? Mungkin ada yang kagak hafal, maka dituliskan tuh. Ya, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum sampai habis itu. Ya. Sampai kita buatkan sudah. Ya. Kemudian setelah itu baca apa lagi? Baca lagi surah Al-Quraisy. Li'ila di Quraisyin. Ini dulunya awalnya Bapak Ibu latinnya ditulis tapi kepanjangan ngeprintnya banyak betul, jadi 4 lembar, maka turun hapus yang latinnya. Bahkan li'ila di Quraisy ini tetap ulun masukkan terjemahnya. Kenapa? Bapak Ibu bisa buka Quran sendiri. Paham ya? Kalau yang tidak bisa, kan ada yang Quran Latin itu, bacalah juga. Sudah Bapak Ibu? Nah, sudah baca 2 surah ini, lanjut baca doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan tidur sampai habis. Tapi jangan lupa mukadimah doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi ajma'in. Minimal itu mukadimah doa. Jangan tertinggal. Lalu baca doa safar. Nah, doa safarnya minggu depan saya bagikan. Kapan? Minggu depan kita bagikan doa safarnya. Ya. Setelah baca doa safar, bacalah doa yang lainnya. Sudah habis semuanya, ya, doa untuk orang tua. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah. Ketika sudah selesai, tak mungkin begitu mah. Itu dia kita mau berdiri. Nah, sebelum Bapak Ibu tegak berdiri, baca doa berikut ini. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu. Allahumma kfini ma ahammani wa ma lam ahtam bih. Allahumma zawwidni taqwa wa firli zambi. Itu ada latinnya, ada terjemahnya. Sudah? Nah, lanjut. Yang ketiga, sudah tegak kita. Maka apa yang kita lakukan? Saling meminta ridho, saling maaf memaafkan, baik kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, anak-anak, saudara, tetangga, seterusnya. Dalam ibu-ibu yang takut batal pakai sarung selesai, paham ya? Kamu tak Ustaz yang mengalami beginian, anak kemanakan sepupu, ya pakai sarung Maka itu jangan kaget nanti ada ibu-ibu bapak ketika besar tangan apa pulang aja kayak dirijen itu yang besar tangan itu. Padahal takutan batal, paham dah ya? Karena memang kita disunahkan baqaul.
langgeng wudhunya. Sudah selesai. Nah, sudah, barang sudah disiapkan, yang punya mobil pakai mobil, yang pakai ban 3 beca misalnya pakai beca, ya, yang pakai ban 2 motor pakai motor, misalnya nih menuju ke tempat pertemuan, apakah di Al-Huda, apakah di Yang, nah, misalnya, karena setahu dua tempat lain biasanya kan kita di sini, kecuali yang dari travel. Nah, siapa ibu-ibu yang sini nih tadi tuh, aku kan masak nasi itu nunggu sini. Nah, tadi itu yang melihat dulu, angkat ke sana. Tinggal itu satu sini ya. Tinggalkan satu deh. Nah, Tinggalkan satu. kalau berlebih bilang bu, buat dulu. Apa? Habis deh. Nanti mau difotokopi lagi ya. Sudah? Nah, ya. Baik. Kita lanjut. Pas Bapak itu di depan rumah. Ini boleh kita sampai jam 11 kurang 5. Apa ya? Ya, karena ulun indah juga ini ceramah Islam apa lagi? Ibu-ibu semua diundang ya. Zuhur ini di Anu Al-Hadar. Di Anu Al-Hadar ya. Jam 1:30 Isra Mi'raj. Penceramahnya Ustaz Ahmad Kusairi. Baik, penceramah yang mengundang lah. Kenapa maju itu maju kedua? Yayasan itu kita juga ketuanya. Baik. Pelajaran. Oh iya, ini urus pelajaran nanti bagi bapak ibu yang mau umrah awal ulur, insya Allah 12 Syawal, 12 April. Ini ambil dengan brosurnya, ya. Biayanya dari 28.300, ada yang 33.900. Karena ambil sini brosurnya. Yang anak umroh, bubunya anak umroh, sinilah kena aja. Orang minta ulun supaya berangkat. Ustaz, berangkat pokoknya tanggal 22 ulun sibuk ulun. Tak bisa, Ustaz berangkat. Ulun dipaksa berangkat, mudah-mudahan berangkatlah. Tapi tidak ini. Nah, kamu tidak serangan kalau minta bulan. Ya, kalau bapak ibu ada yang ikut misalnya berangkat, insya Allah. Baik. Sebelum keluar rumah baca ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dulu kan kaki kanan keluar. Karena Pak kita ingin beribadah. Ya. Jadi ibu itu beribadah, ya. Nah, ketika sudah keluar dari rumah, kalau bisa ada yang azan. Azannya jangan azan nyaring. Bingung orang. Jam 7 di bagian rumah azan apa aja orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa aja? Dulu sampai ke Makkah azan dulu. Itu punya sunnah. Cukup yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rendah saja. Anak kemalakan kah, anak kah, siapa yang azan? Bukan kita yang berangkat, orang yang azan. Jelas sudah sampai selesai, ya sampai selesai azannya. Tapi sebagai iqomah sebagian, ya. Karena disunahkan azan itu 5. Disunahkan. Yang pertama ketika memasukkan jenazah ke kubur, sunah azan. Yang kedua ketika menuju ke medan perang jihad, sunah azan. Yang ketiga ketika ada musibah apapun dia, maka kalau ada kebakaran azan. Ya, ulun alhamdulillah beberapa kali ada kebakaran azan. Daerah yang kita azani, alhamdulillah api tidak sampai. Bukan ulun yang hebat, tapi Allah yang kuasa. Dan itu diajarkan oleh guru kita azani di sini. Ulun azan, alhamdulillah tidak sampai. Ada yang rumah Ustaz terbakar, kenapa aja? Karena diazani ulun tidak salat azan. Ulun murid mah habis dah dibakar.
selesai azan. Habis semuanya semangka, habis alhamdulillah terbakar. 3 sudah. Yang keempat, azan itu disunahkan bila bayi lahir. Yang kelima, safar. Kalau yang sholat itu asal sudah. Yang selain sholat 5 sunnah. Azan, bayi lahir keempat. Yang kelima apa? Orang yang akan melakukan safarnya, safar baik untuk ibadah, khususnya untuk sholat ini. Untuk apa? Haji dan umrah. Jelas sudah? Baik. Sudah? Ya. Naik kendaraan. Kalau sudah naik kendaraan, baca doa-doa menaiki kendaraan. Seperti kalau naik kapal, ya Bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha, inna rabbi la ghafur. Atau membaca doa kalau kendaraan motor, mobil, bis, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru nanti baca doa safar. Nah, doa safarnya itu akan lanjutkan minggu depan insya. Sesudah itu setiap bapak ibu turun dari kendaraan baca yang doa ini, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, selesai sudah. Itulah ya di antara amalan-amalan yang bapak ibu dapat. Ya, ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Nah, ada yang mau tanya? Tak ada. Alhamdulillah, memang ketahuan sudah paham semuanya. Hebat memang orang kita. Tadi yang belum dapat sholat jamak kasar tadi apa? Ya, yang belum dapat. Oh, yang kasar yang belum ya. Jamak kasar belum. Tunggu ya. Nah, bagi sini ya. Nah, iya. Ya, siap Bu. Ya. Bukan ya. Yang belum ya. Iya. Bagi dulu. Baik. Kita bahas selanjutnya niat jamak. Niat jamak. Ada lagi Bu yang belum? Jamak kasar yang belum? Aku belum habis. Dan berikan dulu. Tuh, ada tuh. Nah, ibu belum. Besok duduk hadapan Bu Ais. Kata dulu. Mau duduk di belakang itu hasilnya. Tunjukkan juga. Tadi belum? Nah, belum. Aku dah. Nah, apa lagi? Tadi sudah. Begitu di belakang yang mana tadi belum tadi. Sudah. Sudah semua. Sudah. Lagi belum kan? Oh, sudah. Apa tadi tu? Tadi banyak pendidikan. Mana tadi banyak lah. Cukup tu. Tanya sudah guna. Pendidikan. Ya. Baik, Sal. Sebagai catatan, sholat jamak kasar itu berlaku sebagai rukhsah keringanan bagi seorang musafir perjalanannya baik. Kalau perjalanannya ingin menemui selingkuhan boleh jamak kasar. Kasarnya yang berjayaan. Itu contoh yang ada lucu. Ya, menemui pacar misalnya, boleh jamak, pacar di Pekanbaru jamak kasar, itu boleh. Ya. La tuzalu rukhsah, ya, tidak ada keringanan bagi orang yang bermaksiat. Baik, niatnya nih, lafaz-lafaz niat salat yang dikasar dan dijamak. Sebelum Allah menyampaikan perjalanannya itu pula minimal 93 kilo. Ustaz, kalau kita kerengat sudah boleh jamak? Ya boleh.
Karena rakaat itu 100-an. Saya pas di ujung dekat apa tuh namanya masjid, ada masjid sebelah kanan ya, sebelum kita masuk itu saya lihat 100 kilo lebih tuh. Anda boleh datang ya. Baik, kemudian Bapak Ibu katakan lagi, Bapak Ibu baru boleh menjamak dan mengqashar sholat itu kalau memang sudah pergi. Ini menjamak rumah, menjamak sholat asar di rumah itu kan ada musafir, namanya masih mukim. Karena ke Pekanbaru azan zuhur sudah ya, dijemput nanti jam 1. Pokoknya zuhur asar jamak dahulu di rumah. Itu tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Nah, ibu kan belum musafir, bapak belum musafir di rumah mukim. Banyak tuh yang lakukan ini. Kalau rumahnya di Kampung Harapan ini, peningkilan bisa rumahnya sudah boleh jamak di Darul Hikmah. Tidak boleh jamak. Oh, Darul Hikmah sembahyang sangat jamak asal sudah terhitung, sudah di jalan. Tapi sembahyang di muawalah pada mau sudah Harapan. Belum berjalan. Jelas sudah? Paham? Nah, jadi yang biasanya menjamak asar di rumah sebelum berangkat kodok, ulangi sholat yang ditinggalkan itu. Kenapa? Kadesah, jempol. Baik, lapas niat ini ditulis almarhum kakek ulun, Yai Haji Bustani Fadri, lalu ulun petik pula. Yang aslinya ya beliau tulis pakai bahasa Arab, terjemahnya bahasa Arab Melayu. Ada aslinya. Nah ini ulun yang mengetiknya. Maka ulun buatkan di situ yang lapas Indonesianya, Latinnya ya, yang usolli, fardu zuhri, kata ini kan ada yang Latinnya. Itu bagi yang tak pandai baca Arab. Sudah? Dan ini mungkin beda dengan apa yang biasa Bapak Ibu pakai. Tidak masalah, dia tidak milih memakai yang pernah Bapak Ibu dapatkan atau memakai yang ini. Sudah jelas ya? Yang penting mendapatkannya dengan berguna. Ulun contohkan, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun boleh lanjutkan? Minta perhatian boleh ya? Ulun ini MTO sedikit. Minta perhatian supaya Bapak Ibu bisa paham. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, sholat zuhur asar Bapak Ibu kerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau dipendekkan yang 4 jadi 2, namanya qashar. Ya sudah? Dua-duanya dikerjakan namanya jamak qashar. Paham? Nah, semua yang ada di sini semuanya niat jamak qashar, tidak ada jamak saja. Paham? Ini jamak qashar. Kalau di waktu asar, waktu zuhur, maka sholat apa yang kita dulukan? Zuhur baru asar. Kalau di waktu asar, mana kita dulukan? Asar baru zuhur. Kami tidak, kami tetap zuhur. Silahkan kerjakan yang Bapak Ibu dapatkan. Itu ulun yang mendapatkan begitu. Paham sudah ya? Kalau saya berkelahian kita. Ya iya, urusan berdebat ulun kalau mau yang tidak didebatkan. Umpat ulun silahkan, karena gurunya ada. Yang mendapatkan yang dahulu umpat itu silahkan, asal mendapatkan bukan sekedar ikut. Sudah jelas ya? Kalau di maghrib isya, di waktu maghrib dulukan waktu maghrib. Kalau di isya dulukan isya. Jelas sudah? Ya. Bagaimana niatnya kalau di waktu zuhur? Nah dari sini, bila waktu zuhur qashar jamak takdim, ya,
usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru, ya, adaan lillahi. Karena ini yang bak tunai. Kalau qadha adanya diganti dengan qadha. Bapak ibu boleh mengqadha sholat jamak qasar dengan cara jamak qasar dengan catatan bapak ibu statusnya musafir. Pahamlah? Dia tertinggal sholat zuhur asar, kadang ingat memang butuh-butuh Allah lupakan, bukan bersengaja. Kadang astagfirullahaladzim zuhur asar kadang ingat tadi. Rencananya jamak takhir, sebenarnya hilang lalu. Bagaimana? Bapak ibu masih musafir, anggaplah masih di Pekanbaru, belum boleh qadha yang tadi itu dengan cara jamak asar boleh, tapi tidak bisa biar tertinggalnya sholatnya di Pekanbaru kan jamak asar. Tadi ingat tertinggal menggawinya di Pembilahan di rumah dia, lalu lihatnya jamak asar yang ketika kada mau ya. Pahamlah? Selesai sudah dia. Nah, silakan baca saja yang ada ini. Ini tinggal dibaca aja. Kalau payah dijelaskan. Cuma tahu kalau niatnya zuhur berarti usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilail asr adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampai kita salam dan selesai tegak lagi bangun. Disunahkan kalau berjamaah atau sendirian bahkan ada azan, ada iqamah. Azannya sekali, qomatnya 2 kali. Kalau berjamaah, sabdanya kada ada yang mau azannya, terus ada yang qomat aja. Ustaznya kada ada yang mau qomat, dah langsung aja. Kada ngalih, ya kada ngalih, tapi rugi. Jelas itu? Nah, untuk yang sholat asarnya qomat, selesai qomat langsung usolli. Nah, fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ilai zuhri adaan lillahi ta'ala. Jadi bedanya majmu'an ilaihi dengan majmu'an ilah. Itu aja. Sudah? Samalah nanti sholat ya qasar jamak takhir, itu tinggal dibedakan asar duluan baru zuhur. Sama tadi majmu'an ilahi zuhur, yang zuhurnya majmu'an ilahi as, seperti itu. Yang di sampingnya maghrib isya dengan maghrib sama juga ya. Inilah ya, dan sholat tentunya bapaknya sholat maghrib, majmu'an ilail isya. Kemudian isanya majmu'an ilail maghrib. Demikian juga isya yang qasar jamak takhir dan maghrib jamak takhir. Itu kadang ngalih. Selesai sudah pertemuan kita pas sudah. Nah, inilah ya bab-bab yang perlu kita sampaikan. Nanti kalau kita lanjutkan pada pertemuan Ahad depan yang akan kita bagikan, yang kita bahas apa barang yang perlu Bapak Ibu bawa dan apa saja barang yang kita siapkan masukkan di dalam koper besar, tas bagasi, tas kabin dan juga tas sandal. Insya Allah ditambah doa musafir dan insya Allah doa ketika naik pesawat terbang ada goncangan di dalam pesawat dan ketika pesawat landing dan doa yang lainnya. Insya Allah itu yang akan kita bagikan, ditambah penjelasannya tentang apa saja yang Bapak Ibu akan lakukan. Pertama, nanti ketika pertemuan di masjid, apakah itu Al-Huda ataupun masjid yang ya, apa saja yang akan dilakukan. Kalau Allah tidak salah, insya Allah
sebagaimana yang belum dengar, Bapak Ibu nanti umumnya di Al-Quran karena akan naik kapal feri menuju ke Batam. Tapi lu tidak tahu tuh, tak berani mengatakan pasti, karena lu tidak panitia. Tapi apa namanya, ada bukan isu, kalau isu itu kan tak jelas. Ini yang belum dapatkan dari Kasih Haji, Bapak Haji Gustiandi. Ada wacana usulan untuk tahun ini kapal menuju ke Batam, embarkasinya embarkasi Batam, berarti nanti asrama hajinya asrama haji Batam. Dan akan ulun jelaskan apa saja nanti aktivitas yang insya Allah Bapak Ibu lalui di Batam itu apa aja. Kita usah ngapain aja di Batam tuh, apa kisahnya,